حي على الفلاح. Aw rahbatin minan nas aw fuqdanihil wasila ilaiha. Artinya hati-hati juga kalau kita punya niat buruknya tersebut itu sudah ada keinginan untuk mengamalkannya dan kita membatalkannya bukan karena Allah. Beda misalkan dia udah punya niat nih, ingin berzina, naudzubillah min dzalik. Dia udah ingin datang ke tempat prostitusi. Atau pas jalan dengar ceramah, qala Allah Ta'ala la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Siapa yang berzina laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar ceramah, dengar ucapan tersebut, muncul rasa takut dia kepada Allah. Maka ketika dia menghindari atau meninggalkan perbuatan buruk yang dia sudah nyiapin duitnya, udah mengatur strateginya, dia menggagalkan karena Allah Subhanahu wa taala bukan lagi dia terbebas dari dosa tersebut, dia bahkan mendapatkan pahala karena dia meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan niat. Maka kata Imam Haris Al-Muhasibi, fafhis, teliti dari niat kita, karena niat itu punya konsekuensi yang sangat-sangat besar. Maka nggak heran kenapa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya, pakai adatul hasar lagi, innama, sesungguhnya amal-amal itu bergantung terhadap niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu bergantung niatnya. Baik, lanjut. Walzam taqwallah fa innal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'mina man aminan nasu bawa'iqahu. Nah. Terus lanjut. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ittaqillaha bi ta'atihi wa ati'illaha bi taqwahu wa kuffa yadaka an dima'il muslimina wa badnaka an amwalihim wa lisanaka an a'radihim wa hasib nafsaka fi kulli khatrah. Baik. Setelah beliau menekankan kita untuk bagaimana memaksimalkan untuk menteliti setiap niat kita, beliau menambahkan lagi untuk kita mampu terhindar daripada perkara syubhat sehingga itu menjadi ringan juga untuk mengamalkan amal baik. Selain kita untuk menteliti daripada niat kita, selanjutnya beliau mengatakan walzam taqwallah, senantiasa untuk tidak pernah melepaskan diri daripada takwa kepada Allah. Apa sih yang dimaksudkan takwa kepada Allah? Dia mengutip sebuah hadis, fa innal muslima man salima al muslimu min lisanihi wa yadihi wal mu'mina man amina an-nasu bawa'iqahu. Sesungguhnya seorang yang dikategorikan sebagai seorang muslim adalah seseorang yang mana keberadaannya tersebut membawa kebaikan, kedamaian terhadap muslim-muslim lainnya. Damai dari apa? Dari lisan muslim tersebut, dari perbuatan tangan tersebut. Artinya seorang kalau dia punya takwa kepada Allah, dia punya rasa takut kepada Allah, maka orang yang ada di sekitarnya akan merasa damai, tenang. Dia tidak akan pernah merasa terganggu dengan lisannya. Dia tidak akan pernah merasa terganggu dengan perbuatannya. Kenapa? Karena kalau orang berada dalam takwa Allah, dia takut kepada Allah, dia tahu lisannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu perbuatannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Maka orang yang akan ada di sekelilingnya akan merasa aman dari lisannya, akan aman juga dari perbuatannya. Wal mu'minu, dan siapa itu orang beriman? Man aminan nasu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang dikatakan beriman adalah orang
yang mana orang-orang yang berada di sekitarnya merasa aman dari berbagai maksiat atau berbagai musibah yang dihasilkan oleh orang tersebut. Artinya apa? Yang namanya orang beriman, dia nggak pernah membawa keburukan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya dia senantiasa berada dalam awasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah memberikan catatan bahwasanya ulama salaf itu mereka sangat memperhatikan terhadap niat mereka. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad. Dia juga mengingatkan memang meneliti niat itu enggak mudah, enggak gampang. Kita nih buat lurusin niat itu perkara yang bukan perkara mudah. Kenapa? Karena niat itu mahluh fiqh, tepatnya di hati. Makanya ulama mengatakan limadha sumiya qalbu qalban. Kenapa sih hati itu dalam bahasa Arab dengan kalimat qalb? Kenapa? Likafratil inqilab. Karena likafratil taqallubiha. Karena hati itu gampang berbaliknya. Hati itu gampang. Awal hati kayaknya niatnya tulus, ikhlas. Tahu-tahu ada cobaan yang menggoyang niatnya. Makanya kenapa kita selalu diarahkan untuk berdoa, Allahumma tsabbit qalbana 'alal iman, atau tsabbit qulubana 'ala dinil Islam. Ya Allah, tetapkan hati-hati kami terhadap agama Islam. Kenapa? Karena hati paling gampang. Kenapa kita mintanya sama Allah? Karena Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Sehingga meluruskan hati itu, meluruskan niat bukan perkara yang mudah. Makanya dalam salah satu riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya." Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak pernah merapikan suatu perkara lebih sulit daripada saya merapikan niat kita sendiri. Ini sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ada dalam satu riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau ngajar di atas kuda. Kenapa? Mulutnya banyak. Dulu nggak ada speaker, jadi suara Imam Sufyan Ats-Tsauri kencang sampai di akhir soft itu atau di akhir murid yang mendengar itu kedengeran suara Imam Sufyan Ats-Tsauri. Artinya ini bukan ulama sembarangan nih, ulama luar biasa. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu ala min niyati." Saya tidak pernah menemukan kesulitan dalam meluruskan niat, meluruskan sesuatu daripada meluruskan niat. Kenapa? Li'annaha tanqalibu 'alayya. Karena niat itu kadang suka berbulak-balik. Nah, sehingga bagaimana cara kita bisa mempermudah untuk meluruskan niat? Ilzami taqwallah. Jangan pernah menghindar daripada takwa kepada Allah. Jangan pernah menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu dapat salah satu cara untuk meluruskan niat. Makanya kalau udah niatnya bisa diluruskan, maka dimanapun dia berada, lisannya nggak akan bikin sakit hati orang, perbuatannya juga tidak akan pernah membuat orang risih, dia juga punya keberadaannya tidak pernah membawa musibah kepada orang lain. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ittaqillah bil ta'atih. Nah, yang dimaksud takwa kepada Allah ini apa sih? Dia mengatakan, ittaqillah bil ta'atih. Takwalah engkau kepada Allah, artinya takut, rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana cara mengekspresikannya? Bi ta'atihi, dengan taat kepadanya. Taat dengan perintahnya, jauhi segala larangannya, itu namanya takwa. Jadi bohong, dusta, kalau kita mengatakan takwa kepada Allah, tapi amar perintah Allah kita masih tinggalkan, larangan Allah masih kita jalani, itu belum bertakwa. Dan nggak sampai di situ. Wa'atidillah bitaqwa. Dan taatlah kepada Allah dengan ketakwaan. Bagaimana tuh? Artinya saat kita menjalankan ketakwaan, tadi kan dikatakan takutlah kalian
dengan cara mentaati ajaran Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kalian menaati, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan rasa takut. Artinya jangan kita mengatakan gini, saya sudah bertakwa kepada Allah. Buktinya apa? Saya menjalankan perintah Allah. Maksudnya penekanan ini apa? Usahakan setiap taat kita kepada Allah itu bukan sekedar ketaatan menggugurkan kewajiban. Sholat, iya saya sholat. Puasa, puasa. Tapi sholatnya kita cuman hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun. Karena fungsi daripada ilmu tasawuf itu adalah mewarnai ibadah kita untuk menjadikan ibadah bukan cuma sekedar kuantitas, tapi ibadah yang berkualitas. Kalau sekedar kuantitas, mungkin kita bisa sholat ratusan rakaat, tapi kalau isi daripada sholat itu mafi khasyah, gak ada rasa takut. Sehingga sholatnya kita la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kadang habis sholat sendal, wah sendalannya sendal jepit. Ini ada yang lebih keren nih, karfil. Oh gak boleh benar ya. Jadi keluar dari sholat la tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gak mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena sholatnya belum betul-betul sholat, baru sekedar kuantitas. Artinya baru sekedar menggugurkan kewajiban, belum sholat yang berkualitas. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan atidillah bitaqwa. Taatnya kalian kepada Allah saat menjalankan ibadah tersebut bitaqwa, dengan takut kepada Allah, betul-betul ibadah yang memang menghambakan diri. Makanya kenapa Imam As-Sajjad ketika wudu mukanya udah pucat, baru wudu. Ditanya sama muridnya, kenapa sampai pucat? Mau ketemu Allah, mau ketemu Zat yang menciptakan alam semesta. Kita ketemu guru yang kita kagumin aja tuh kayaknya deg-degan. Kadang suka udah gak bisa mikir. Nah, gimana syukur tersebut dihadirkan dalam setiap ibadah? Kalau kita ketemu orang saja yang kita kagumi, kita segani, bisa sampai begitu takutnya, masa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak memiliki keseganan yang jauh lebih besar. Padahal yang kita yang ngasih kehidupan kita, yang menentukan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya taatnya kita kepada Allah bitaqwa, dengan rasa takut. Wa kuffa yadaka 'an dima'il muslimin, dan cegah, jaga tangan kita dari menumpahkan darah orang-orang muslim. Wa batnaka 'an amwalihim, dan jaga perut kalian, perutmu, 'an amwalihim, dari memakan harta-harta mereka dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanaka 'an a'radihim, dan lisanmu dari merendahkan harga diri orang-orang Islam. Islam itu bukan hanya mengatur hablu minallah, tapi juga mengatur hablu minan nas. Kita tidak dikategorikan bertakwa kalau cuma sekedar sholat kita bagus, puasa kita bagus, hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan dengan sesamanya tidak bagus. Itu belum dikategorikan bertakwa. Itulah sebabnya kenapa mengatakan kuffa yadaka 'an dima'il muslimin, jaga dari menumpahkan darah orang-orang Islam, dan jaga perutmu daripada mengambil harta orang lain, dan jaga juga lisanmu daripada merendahkan harga diri orang lain. Itu baru dikategorikan orang yang bertakwa. Kemudian Imam Haris Al-Muhasibi juga menambahkan lagi, selain memperhatikan meneliti niat, kemudian senantiasa melazimkan untuk tidak pernah menghilangkan ketakwaan kita kepada Allah. Hasib nafsak fi kulli khatratin, maka hisab, hitung-hitung diri kita fi kulli khatrah. Ini bukan lagi fi kulli fi'il nih, fi kulli khatrah. Apa itu khatrah? Apa yang terbesit dalam akal kita. Terbesitnya jam segini, enak makan kolak, enak. Ulama kita tasawuf suka lagi cuma menghisap amalnya, khatrahnya saja yang ada dalam benaknya itu dihisap. Syekh Abdul Fattah Abu Gudah memberikan pemaparan tentang apa sih yang namanya khawatir yang terbesit dalam akal. Khawatir itu ada jenis-jenisnya. Kalau yang terbesit dalam hati kita
sebuah perbuatan baik itu disebut ilham. Makanya kadang kita sering mengatakan, Masya Allah nih Habib Rizik Syihab, beliau mulham. Langkah-langkah pemilihan dalam strateginya itu seakan-akan mendapatkan arahan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilham itu adalah sesuatu yang terbesit dan sifatnya baik. Itu disebut namanya ilham. Tapi kalau yang terbesit adalah perbuatan buruk, itu disebut waswas. Makanya dikatakan waswas itu adalah min fitri syaitan. Itu adalah salah satu dari pekerjaan setan. Maka setan itu kalau manusia pasti yang buruk-buruk. Maka itu disebut waswas. Kemudian dalam bahasa Arab kalau sesuatu yang terbesit yang sifatnya menakutkan itu disebut hassas. Hassas. Jadi bahasa Arab itu sangat luas. Saking luasnya kan kalau kita mungkin dalam bahasa Indonesia menyebut sesuatu yang dipikirkan itu kita namakan yang terbesit dalam hati. Nah, dalam bahasa Arab yang terbesit dalam hati dibagi lagi. Kalau yang terbesitnya kebaikan namanya ilham. Kalau keburukan namanya waswas. Kalau ketakutan namanya hassas. Kalau sesuatu itu sebuah perbuatan baik dan perbuatan baiknya itu akan dikerjakan, itu beda lagi namanya. Itu sudah dalam kategori niat. Niat itu terbesit dan sudah ada ancang-ancang untuk mengerjakannya. Itu yang namanya niat. Atau tadbir umurul mubahat wa tarjihha wa tama' fiha umniyah wa amal. Atau sesuatu perkara ini boleh, enggak halal, enggak haram tapi boleh sifatnya. Kemudian dia memilih, misalkan, wah ntar buka puasa pakai apa ya? Wah kayaknya tahu goreng enak. Tapi enaknya manis-manis. Kolak aja deh, kolak. Makan kolak sama makan tahu goreng sama mubah. Dia lebih memilih untuk makan kolak. Nah itu dikategorikan dalam bahasa Arab disebut umniyah, suatu harapan, amal. Nah, kalau yang terbesit itu mengingat-ingat akhirat, mengingat-ingat sesuatu yang sifatnya janji Allah Subhanahu wa taala, surga, ancaman neraka, itu disebut tadakkur wa tafkir. Tadakkur itu peringatan, tafkir pemikiran. Nah, jadi bahasa Arab sangat-sangat luas. Dan ada satu ungkapan menarik mengenai khawatir sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita. Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya mengatakan, Ibnul Qayyim, bukan Ibnul Qayyim al-Jauzi tapi Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan dafi'il khatar, cegahlah sebuah khatar, sebuah hal yang terbesit dalam benakmu. Fa illam taf'al sharat syahwatan. Karena kalau sesuatu itu tidak dicegah, maka dia akan menjadi syahwat. Syahwat itu sesuatu yang merongrong. Nah, kalau dia udah menjadi syahwat, faharibha, udah nggak bisa dicegah lagi. Syahwat ini desakannya udah kuat, udah nggak bisa dicegah. Dia sudah akan sifatnya, kalau bahasanya dalam syuruh Burdah itu politiknya udah sangat berbahaya. Maka nggak bisa kecuali faharibha, mesti diperangi. Syahwat itu kalau sudah melekat dalam diri seseorang, tidak bisa kita menghindar kecuali dengan memerangi syahwat tersebut. Fa innaha tujibu tasawwurat. Loncat. Fa illam taf'al sharat azimatan wa himmatan. Kalau syahwat tidak bisa kita kalahkan, maka dia akan berubah menjadi azimah wa himmah. Artinya azimah apa?
dia sudah menjadi keinginan kuat, dia sudah menjadi satu motivasi kuat. Fa'ilam tudafi'ha sarat fi'lan. Nah, kalau kita udah gak bisa lagi mengalahkan himmah tersebut, maka itu akan berubah menjadi fi'lan, maka akan terrealisasi dengan perbuatan. Fa'ilam tatadarakhu bididdihi sara 'adatan. Nah, kalau itu sudah tidak bisa lagi kita menghentikannya, maka dia akan menjadi adah, menjadi suatu kebiasaan. Maksudnya gimana? Nah, di akhir fayas'ubu 'alaika al-intiqal anha. Nah, kalau sesuatu sudah menjadi adah, kebiasaan, maka kita akan sulit untuk meninggalkannya. Contoh rokok nih misalkan. Ketika melihat orang merokok, asik. Misalkan rokok yang beneran, apa yang vape itu, wah aromanya enak tuh. Kayaknya orang yang lagi merokok ini terinspirasi. Kita awalnya khatrah, sesuatu terbesit. Kayaknya enak juga tuh merokok ini. Terbesit tuh. Nah, sesuatu yang terbesit itu dia enggak lawan, maka sesuatu tersebut akan berubah menjadi syahwat. Sesuatu yang akan mengiming-imingi hal yang nikmat. Coba itu merokok. Satu kali ya sebatang. Udah sebatang udah. Enak tuh. Orang katanya kalau habis makan katanya asem, kalau udah merokok enak. Cobain. Sekali mah gak ketagihan. Jadi syahwat itu merong-rong terus. Syahwat tuh dia akan terus mendorong. Makanya kalau Imam Busiri mengatakan syahwat itu seperti katifil, seperti anak bayi. Anak bayi kalau nggak dikasih dia nangis. Anak kecil kalau dikasih keinginan dia nangis merong-rong terus. Apa yang dikasih baru diam. Syahwat. Nah, kalau itu tidak diperangi, karena syahwat itu nggak bisa cuma sekedar dicegah, dia mesti diperangi. Bahkan bahasanya Imam Busiri lebih sedap, bahasanya dimaksiatkan. Mesti dilawan. Fa'ilam taf'al salat azimah. Itu kalau syahwat udah nggak bisa dibendung lagi, dia akan menjadi azimah, menjadi sesuatu yang udah menjadi motivasi kuat, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Maka kalau udah motivasi itu udah sangat kuat, maka dia akan menjadi fi'lan. Dia akan merokok. Kalau dia udah merokok dan dia tidak bisa menghentikannya, maka akan menjadi adah, kebiasaan. Nanti kalau udah kebiasaan, udah susah lepasnya. Sampai. Makanya kenapa orang kalau udah sampai ujung susah? Kenapa? Karena udah menjadi suatu adah. Maka dia upayanya itu harus jauh lebih besar. Kalau dia tidak, makanya kalau nggak mau sampai melakukan juhud yang terlalu besar, minal bidayah. Dari awal sudah dihilangkan khatrahnya itu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina itu bukan mengatakan la tazni, jangan berzina. Tapi Allah bilangnya apa? La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Dan di hadis lain Nabi mengatakan an-nadhrah itu pandangan mata itu merupakan bidayah, merupakan permulaan daripada perzinahan. Karena zina itu enggak ujuk-ujuk langsung zina, dia ada muqaddimahnya, ada tautiahnya dari terbesit. Kenapa bisa terbesit? Dari nadhrah. Dari ngelihat, udah ngelihat muncul khatrah, kepikiran, dari kepikiran jadi syahwat, dari syahwat kemudian tidak lagi terbendung menjadi azimah sampai akhirnya menjadi. Makanya Islam mencegahnya dari la taqrabu zina, dari jangan mendekati sesuatu yang bisa menjatuhkan dari zina. Bukan lagi melarang la tazni, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati perzinahan. Nah, wa'lam anna mabda' kulli 'ilmin ikhtiyarin huwa al-khawatir wal afkar fa innaha tujibu tasawurat tad'u ila al-iradat wal iradat tahdi wuqu' al-fi'l wa kathratu at-tikrar fi tu'ti al-ada fasalahu hadha al-maratib bisal al-khawatir wal afkar. Jadi kalau disimpulkan, para ulama mengatakan suatu itu dimulai dari tasawur, dari deskripsi suatu hal.
Setelah seseorang sudah berpikir, mulai melihat, dia akan berubah menjadi iradah, berubah menjadi keinginan. Dari melihat, berubah menjadi keinginan. Setelah dari keinginan, akan lahir menjadi sebuah perbuatan. Nah, perbuatan itu kalau sudah sering dikerjakan, dia akan menjadi suatu kebiasaan. Maka bagaimana cara menghentikannya? Maka hentikanlah dari tafkir. Artinya ini menjadi salah satu cara bagaimana cara kita sembuh dari suatu amal yang sudah jadi akut dalam diri kita. Maka mulai hentikan dari berpikir. Jangan pernah dipikirin lagi. Ketika kita sudah bisa menghindarkan dari pikiran kita, itu akan berimplikasi terhadap step-step selanjutnya. Maka sholahul khawatir, menghentikan atau membersihkan, memperbaiki apa yang kita pikirkan, itu menjadi satu langkah yang terbaik. Makanya kenapa syuyukh tasawuf itu lebih memilih thariqatut ta'allum. Karena dengan ta'allum, dengan ilmu itu islah tafkir, merapikan pola pikir. Ketika pola pikir kita sudah menjadi benar, maka perbuatan pun akan menjadi benar. Tapi kalau pikirannya sudah buruk atau sudah kotor, maka perbuatannya pun akan menjadi kotor. Nah. Dan perlu diketahui, manusia itu bukan diminta untuk mematikan kekhawatiran. Dia bukan diminta untuk menghentikan, untuk tidak berimajinasi. Karena tidak ada kekuatan yang mampu melakukan hal tersebut. فَإِنَّهَا تَحْكِمُ عَلَيْهِ حُجُمُ النَّفْسِ إِلَّا أَنَّ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالْعَقْلِ تُعِينُهُ عَلَى قَبُولِ أَحْسَنِهَا. Tapi yang kita diminta itu mengarahkan pola pikir. Jadi kita bukan diminta untuk tidak berpikir, enggak. Yang kita diminta mengarahkan pola pikir. Nah, yang mampu mengarahkan pola pikir adalah al-iman wal-aql. Iman dan akal yang sesuai dengan fitrah, yang mampu mengarahkan pola pikir kita. Makanya lagi-lagi dalam thariqah tasawuf kalangan habaib dari Bani Alawi itu senantiasa mengkombin dua hal tadi, al-iman wal-aql. Menguatkan keimanan dan menguatkan akal. Menguatkan keimanan bisa dengan memperbaiki akidah dan memperkuat dengan zikir dan memperkuat akal. Senantiasa menuntut ilmu, menggali ilmu sehingga dia menjadi satu kesatuan untuk meluruskan pola pikir seseorang. Nah, ada satu perumpamaan yang cukup menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gundah. Jadi dikatakan manusia itu seperti penggilingan. Penggilingan ini gak pernah berhenti, dia selalu muter. Artinya akal kita ini gak pernah berhenti, selalu berpikir. Nah, penggilingan itu selalu muter. Nah, penggilingan ini akan menggiling apa saja yang akan dimasukkan. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau yang digiling itu adalah sesuatu yang bersifat baik. Misalkan yang dimasukin tepung. Yang dimasukin tepung, maka dia akan giling tepung. Masukin air akan jadi adonan. Nah, kalau yang dimasukin bukan tepung, yang dimasukin batu kerikil misalkan, atau batu bata, maka penggilingnya tetap menggiling deh. Nah, akan terlihat perbedaannya di mana? Ketika penggilingan ini dimasukkan tepung, kemudian dimasukkan air, kemudian dimasukkan komponen-komponen untuk membuat kue misalkan, maka yang dihasilkan akan menjadi kue yang baik. Kuenya jadi nggak batet, jadi nikmat, sehingga menjadi satu hasil yang baik. Tapi kalau gilingannya yang dimasukinnya batu, gilingannya yang dimasukinnya sesuatu yang tidak ada kaitan dengan adonan. Nah, ketika dimasukin komponen-komponen lain untuk menunjang adonan, itu dimasukin telurnya, maka bukan kue yang jadi, justru akan gagal. Akal kita, hati kita itu seperti gilingan tadi. Kalau yang dimasukinnya adalah satu perkara yang baik,
berpikir, maka nanti informasi-informasi yang masuk ke kita akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Tapi kalau otaknya kotor, maka ketika informasi yang masuk ke dalam benaknya juga akan menghasilkan sesuatu yang kotor. Makanya apa yang masuk ke benak kita itu yang akan tercermin dari yang kita katakan, yang dilakukan, yang diperbuat. Makanya kalau orang sering melihat yang kotor, maka yang keluar dari lisannya pun juga yang kotor. Tapi kalau yang dia dengar, yang dia lihat adalah sesuatu yang baik, maka yang tercermin pun akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, baik. Nah, kemudian beliau mengatakan wahasib nafsaka fi kulli khatratin, dan hisablah diri kita di setiap khatrah. Jadi ulama-ulama dulu itu sebelum dia tidur dia hisab. Nanti di pasal selanjutnya. Baik, baca lagi. Nah, masih ada kaitannya dengan faktor selanjutnya. warakibillah fi kulli nafs. Qala Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardi akbar yawma la takhfa minkum khafiyah. Nah, beliau mengatakan juga waraqibillah fi kulli nafs, dan jadikanlah Allah sebagai pengawas bagi dirimu fi kulli nafs, fi kulli nafasin, di setiap nafas. Jadi selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah dirimu sebelum kalian nanti masuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzan, dan timbang-timbang amal ibadah kita ini sebelum nanti kita berada di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu lil ardi akbar yawma la takhfa minkum khafiyah, dan berhiaslah dirimu sejak saat ini sebelum nanti kita dihadapkan di dalam persidangan yang terbesar, yawma la takhfa minkum khafiyah, ketika saat itu sudah tidak ada lagi yang bisa kita tutupi. Jadi nanti di yaumil qiyamah nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan seluruh makhluk di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan disidang di hadapan Allah, diperlihatkan seluruh amal ibadah kita yang mungkin dulu di dunia ditutup, Allah tutup aib kita. Tapi saat yaumil qiyamah nanti Allah akan pampangkan. Makanya kalau ada satu ungkapan mengatakan, kalau Imam Busiri mengatakan kita ini qaumun yamun tasallam anhum bil hulum. Kita ini lagi tidur sebenarnya. Lagi tidur, lagi meng-create, lagi sedang membentuk sebuah konten mimpi yang nanti akan diputar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang nonton siapa? Seluruh makhluk di atas muka bumi. Mungkin saat ini kita bisa menutupi aib kita di hadapan orang, tapi dzakal yaum tidak ada yang tertutupi lagi, semua akan dibuka. Artinya saat ini kita sedang membuat mimpi, maka perbaikilah mimpi kita, perbaguslah video saat ini yang sedang kita buat sebelum nanti diputar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kata Sayyidina Umar, tazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah, perbaikilah apa yang akan diputar di yaumil qiyamah nanti, yauma la takhfa minkum khafiyah, sebelum di hari yang tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, makanya kalimat tazayyanu, ista'iddu wa tahayya'u, siap-siaplah, perbaikilah. Karena kehidupan kita ini bukan cuma di dunia, kehidupan kekal kita nanti di akhirat. Kalau sekarang kita masih
menjadi persimpangan. Syuf bayangin, kalau andai kata naudzubillah min dzalik, kita maksiat di dunia saat ini. Kemudian selama kita hidup di dunia, kita masih ada fatrah nih, masih ada fase untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk bertobat, mengampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan yang terbaik, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya fase di dunia ini kita masih bisa ada kesempatan untuk berubah. Tapi setelah kita sudah masuk ke dalam dunia lalu, masuk alam barzah, kemudian kita sudah masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu sudah tidak ada lagi momentum kita untuk menyesali diri. Saat itu kita cuma hanya bisa menerima. Alhamdulillah nahnu ada Islam, kita ada di Islam. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan langsung masuk ke dalam surganya Allah atau harus mempertanggungjawabkan dulu amal kita selama di dunia. Maka sebelum kita hanya bisa menyesal, karena penyesalan bukan sekarang, penyesalan ntar. Artinya sebelum kita menyesal di yaumil qiyamah nanti, maka lebih baik kita untuk letih, capek di dunia. Makanya Nabi pernah mengatakan al-jannatu surga itu diletakkan bil makari, dengan sebuah upaya yang berat. Logikanya sekarang ente mau tidur di hotel yang mewah, pakai upaya dulu kan? Kan mesti bayar dulu kan? Baru bisa dapat fasilitas yang mewah. Itu baru hotel. Ini surga bro. Bintangnya nggak ada bintangnya. Al-jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai. Itu ada satu menarik, seorang arsitektur non muslim, dia dengar jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Emang bagus apa sih? Ada satu rumah di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dia orang arsitektur, dia terjemahin menjadi sebuah konstruksi bangunan yang di bawahnya ada aliran air yang mengalir terus. Namanya anhar, pasti kan sungai ngalir terus. Artinya ada percikan airnya, ada suaranya. Dia buat. Setelah dia buat, dia merasakan satu kenikmatan yang gak pernah dia rasain. Dia biasa membangun rumah mewah, top, luar biasa. Tapi dia gak pernah merasakan kenikmatan seperti nikmatnya dia bangun rumah dengan ada aliran di bawah rumah. Ada aliran air di bawah rumah. Karena itu dia masuk Islam. Bayangin tuh, itu baru dia coba di dunia. Bagaimana surga yang buat Allah. Ini baru yang buat manusia, dia bisa nikmatin nikmatnya. Ini surga yang buat Allah. Kalau hotel bintang 5 saja ada sesuatu yang mesti kita keluarkan untuk bisa masuk hotel bintang 5, apalagi surga. Yang kita tinggal mau apa, dia datang. Baru ingat, langsung nggak ada lagi, kita nggak perlu sholat lagi, makan nggak perlu mikirin buang airnya di mana. Faqad fihi ni'mah wa ni'mah. Sampai punya sahib orang Oman, dia bilang aneh masuk surga 2 hal yang mau lakuin. Aneh mau minum khamr, aneh makan babi. Gitu. Di surga, di dunia dilarang. Di surga aneh mau nyoba. Ada loh, ada. Semuanya ada. Bahkan nanti akan disebutkan di laut-lautannya itu atau sungai-sungainya itu adalah khamr. Nah, mudah-mudahan kita langsung masuk surga. Amin. Hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan itulah yang sering dilakukan oleh para alim ulama, mengingat daripada ucapan Sayyidina Umar ini. Para alim ulama senantiasa dihisab diri mereka sebelum mereka tidur. Makanya salah satu ucapan yang menarik daripada Hasan al-Basri, innal mu'mina qawwam 'ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah 'azza wa jalla wa innama khaffa al-hisab yawm al-qiyamah 'ala qaumin hasabu anfusahum fi ad-dunya wa innama shaqqa al-hisab yawm al-qiyamah 'ala qaumin akhadhu hadha al-'amala min ghairi muhasabah. Syekh Hasan al-Basri mengatakan seorang beriman adalah qawwam 'ala nafsihi, yang dia senantiasa mikirin dirinya, bukan mikirin orang lain. Yang namanya mukmin
Itu yang dipikirin dirinya sendiri, dia nggak mikirin orang, maksudnya nggak mikirin orang lain, nggak mikirin kesalahan orang lain. Dia paling bisa nyari tahu kesalahan orang. Ente ane tahu, ente nggak ikhlas kan? Wah, benar. Ane tahu ente memang cuma biar puji orang kan? Wah, dia pikirin orang. Kalau nyari kesalahan orang, bergilit-gilit dia bisa. Nah, kata Syekh Hasan Al-Basri, mu'min gawam ala nafsi. Dia paling repot, dia selalu mikirin dirinya sendiri, bukan mikirin orang lain. Artinya bukan mikirin orang lain, ini bukannya nggak peduli sama kemungkaran, kemaksiatan, bukan itu. Ini berbicara tentang kesalahan orang lain. Yuhasab nafsahu lillahi azza wa jalla. Nah, ini menjelaskan makna gawam. Artinya dia nggak sering menghisap orang lain, tapi yuhasab nafsahu lillahi azza wa jalla. Dia menghisap dirinya sendiri. Wa innama, kenapa yang dikatakan mukmin sejati itu adalah orang yang menghisap dirinya sendiri? Dikasih tahu, wa innama khaffa al-hisabu yawmal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Karena sesungguhnya orang yang akan punya perhitungan yang ringan di yaumil qiyamah nanti adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya selama berada di dunia. Wa innama syaqqa al-hisabu yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Adapun orang yang akan sulit hisabnya, yang banyak perhitungannya di hadapan Allah saat yaumul qiyamah nanti adalah mereka yang tidak pernah memuhasabah diri mereka sendiri selama di dunia. Hasibu anfusakum, hisab diri kita. Maka di sini diriwayatkan bahwa para ulama itu dia sampai apa yang dia ucapkan itu ditulis. Nih, di kitab Faidul Qadir Syekh Al-Mannawi mengatakan, qala Syekh Ibn Arabi kana asyakhuna, dulu Syekh Ibn Arabi yuhasibuna anfusahum ala ma yatakallamuna bih wa ma yaf'alun wa yubayyinunahu bidaftar fa idza kana ba'da al-isha hasabu anfusahum wa 'adaru daftarahum wa nadharu fima sadara minhum min qawlin ma'amal. Jadi dulu guru-guru Syekh Ibn Arabi setiap hari dia sebelum tidur dia punya catatan. Ini hari dia ngomong apa aja. Ditulis kata-katanya. Yang baik ditulis kolom yang baik. Yang buruk ditulis kolom yang buruk. Udah selesai kolom daftar apa yang dia omongin, apa yang dia kerjain. Ditulis nih hari ngapain aja. Oh, nih hari anak sholat subuhnya wudu'an. Anak kesiangan. Oh, hari ini anak berbuat baik. Dibuat daftarnya. Udah dibuat daftar, sebelum dia tidur, dia lihat mana yang perlu dia untuk tobat beristighfar, mana yang perlu dia untuk bersyukur, mana yang perlu dia lakukan untuk menghisap dirinya. ثم ينامون فزدنا عليهم في هذا الباب. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi sampai bukan cuma fi'ilnya nih, sampai kalamnya dihisap. Zahaban nas wa baqiyan nas. Nah, jadi perkara ringan beratnya hisab kita di yaumil qiyamah nanti bergantung dengan seberapa kuatkah kita menghisab diri kita. Artinya mulai dari sekarang banyak hisab diri sendiri dibanding menghisab orang lain. Unzur fi nafsina. Karena di diri kita ini, karena kalau kita melihat ada pepatah mengatakan semut di di pulau yang jauh, anda lupa itu kata-kata, bisa kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kita bisa ngitungin aib orang, tapi kadang kita luput dengan aib kita sendiri, yang mana aib tersebut jauh lebih banyak daripada kita menghitung itu kekurangan orang lain. Lanjut. Wa khafillaha fi dinika warjuhu fi jami'i umurik wasbir ala ma asabaka. Qala Ali radhiyallahu an, la takhaf illa dhanbak wa la tarju illa rabbak wa la yastahi alladhi la ya'lamu ay yas'ala hatta ya'lama
ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. Wa khafillaha fi dinik, takutlah kalian kepada Allah fi dinik, di dalam agama. Artinya dalam perkara agama hati-hati, karena urusan agama urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan meremehkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Artinya segala sesuatu Allah sudah mengatakan perkara ini boleh, ya jangan dikatakan tidak boleh, atau perkara ini dikatakan halal atau haram, jangan dikatakan halal. Khafillah, takut sama Allah, urusan agama jangan pernah mempermainkan. Hati-hati, karena perkara agama itu ketika kita mempermainkannya, urusan kita bukan sama manusia, tapi urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Warjulu fi jami' umuri. Dan kalau mengharaplah kepada Allah fi jami'i umurik, dari setiap perkara-perkara. Jadi kalau kita punya harapan, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang sepatutnya tempat kita berharap. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang engkau rasakan, yang engkau tertimpa berbagai musibah. Karena yang namanya manusia itu pasti akan merasakan namanya musibah. Dan makhluk yang paling mulia adalah makhluk yang paling banyak mendapatkan cobaan. Manusia yang paling banyak cobaan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para nabi, kemudian al-amthal fal-amthal. Artinya logikanya orang yang mulia saja itu ada cobaan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang dekat sama Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun begitu, Nabi SAW merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak mendapatkan cobaan. Artinya cobaan yang diterima Nabi sama cobaan yang kita dapat kecil. Nabi luar biasa cobaannya. Tapi yang menjadi poinnya adalah bukan masalah apakah semakin kita dekat dengan Allah kemudian kita tidak mendapatkan cobaan. Enggak. Kalau masalah dekat dengan Allah kemudian tidak ada cobaan, siapa yang lebih dekat kepada Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu khalqin ilallah, yang paling dekat dengan Allah, tapi justru yang banyak cobaan. Artinya kita bukan disuruh menghindar dari cobaan, yang diminta dari kita bagaimana kita mampu ta'amul bil musibah. Setiap kita mendapatkan cobaan, mendapatkan permasalahan, bagaimana posisi kita di dalam menilai setiap cobaan tersebut. Makanya dikatakan mukmin itu makhluk yang ajib. Apabila mereka mendapatkan sebuah kebaikan, fasyakar, dia akan bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, fasabar, dia akan bersabar. Nah, hadal mukmin. Maka satu hal yang perlu diyakini yaitu adalah bersabar ketika mendapatkan musibah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, la takhaf illa dambak. Janganlah kau takut kecuali dengan dosamu. Artinya takut, kalau mau takut jangan takut sama kezaliman, jangan takut sama sebuah kekuatan, tapi takutlah terhadap dosamu. Karena dosamu itulah yang menjadi sebab kita kesulitan dalam kehidupan kita, kesulitan dalam ekonomi kita, itu semua karena dosamu. Jadi jangan takut dengan masalah takut miskin, takut sama dosamu. Karena jangan-jangan kemiskinan yang kita peroleh itu gara-gara dosa kita. Jangan-jangan kesulitan pemahaman kita itu gara-gara dosa kita. Jadi takutlah sama dosa. Wala tarju illa rabbak. Dan janganlah kau pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Wala yastahi alladhi la ya'lam an yas'al hatta ya'lam. Dan janganlah engkau malu kepada seseorang yang la ya'lam an yas'al hatta ya'lam. Kita jangan pernah malu kalau kita emang nggak tahu. Untuk kita bertanya kepada orang yang tahu sampai kita mendapatkan pengetahuan. Artinya jangan pernah malu ketika kita bodoh nggak tahu, terus kita untuk malu untuk
Anda mungkin pernah beberapa kali cerita, ada seorang bernama Syekh Khalid Al-Azhari. Beliau itu umurnya 60 tahun, seorang perawat masjid di Masjid Jami' Al-Azhar. Nah, saat itu beliau umur 60 tahun. Kemudian dia sedang merapikan lampu pijar. Saat itu belum ada lampu listrik, adanya lampu pijar. Tiap hari kerjaan dia salah satunya adalah memasukkan minyak untuk lampu-lampu tersebut menyala. Nah, suatu ketika ada seorang santri tolabah lagi duduk di bawah dia, kemudian minyaknya itu jatuh di atas bukunya. Nah, identiknya orang Mesir itu gampang sekali tulisan, dia sering caci maki. Katakanlah, bodoh kau, bla 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 bla, kata-katain lah Syekh Khalid Al-Azhari. Saat itu Syekh Khalid Al-Azhari umurnya udah 60 tahun lebih. Artinya selama hidup ini gak pernah ngaji, cuma seorang berproses. Tapi saat itu ketika dia mendapatkan kajian tersebut, seakan-akan mulut lisan orang tersebut mustantok, Allah gerakkan, sehingga muncullah motivasi dari seorang Syekh Khalid Al-Azhari yang kala itu umurnya 60 tahun. Kemudian beliau tidak memiliki rasa malu. Beliau belajar dan terbukti ketidak rasa maluan beliau tersebutlah yang mengantarkan seorang Syekh Khalid Azhari menjadi seorang ulama besar yang sampai hari ini karyanya dikaji di berbagai universitas, bahkan di madrasah-madrasah. Baru belajar umur berapa? 60 tahun. Bahkan kalau sekarang kalau kita baca ilmu nahwu, ada kitab namanya Alfiyah Ibn Malik. Itu kalau dalam syuruhnya Alfiyah Ibn Malik disebut mu'rid. Mu'rid itu orang yang mengi'rab. I'rab itu menjelaskan posisi kata dalam bahasa Arab. Oh, ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini khabar. Nah, yang disebut mu'rid dalam syuruh Alfiyah itu adalah Khalid Azhari. Artinya nggak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya diingatin, la yastahi, jangan pernah malu kalau nggak tahu, cari tahu untuk menjadi tahu. Wala yastahi man yas'al amma la ya'lam an yaqula a'lam. Dan begitu juga kalau kita mendapatkan pertanyaan dan kita nggak tahu, jangan pernah malu untuk mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab 4 dan mengatakan la a'lam, sebanyak 36 jawaban. Seorang Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang orang kalau pergi haji pasti nemuin Imam Malik. Di majelisnya ditanya sekitar 40 pertanyaan, dia menjawab cuma 4, 36-nya mengatakan la a'lam. Terus seorang imam, karena hati-hati, karena kondisi ketika kita berada dalam kondisi posisi tertentu, kadang syahwat, suhrah, takut dikatakan ente itu hanya masa kata, sehingga mendorong kita akhirnya menjawab sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi dalam urusan agama. Maka beliau mengingatkan la yastahi, jangan pernah malu. Kalau kita tidak tahu, ya katakan la a'lam. Karena dalam riwayat mengatakan la adri itu nisful ilm, mengatakan tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Nah, dan lanjut, kita masih ada 15 menit. Wa'lam anna as-sabra min al-iman bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Fa idza quti'a ar-ra'su dhahaba al-jasadu kulluh. Fa idza sami'ta kalimatan tughlibuka fi irdika fa'fu fasfah. Fa inna dhalika min azmi al-umur. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man khaballahu lam yashfi ghaidah wa man ittaqahu lam yasna' ma yuridu walau ila yaumul qiyamati lakana ghairu ma tarawun. Wa'lam, ketahuilah, inna sabra min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Beliau setelah tadi membahas bahwasanya kita harus senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus takut kepada Allah dan mengharap segala perkara hanya kepada Allah. Dan beliau mengatakan harus
bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Karena itu menjadi salah satu parameter seseorang dikategorikan berakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan harus bersabar? Dan apa kelebihan sabar itu? Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Bahwasanya sabar itu merupakan bagian daripada keimanan. Artinya sabarnya seseorang itu berkaitan dengan tebal tipisnya keimanan seseorang. Semakin tebal keimanannya, maka semakin tebal tingkat kesabarannya. Artinya kalau kita tidak sabaran, cepat emosi, apalagi dalam perkara-perkara yang diminta kita untuk bisa menahan diri, artinya emosi yang tidak pada tempatnya, tinggi cepatnya kita emosi, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Hasib anfusana. Lihat, ada yang salah dengan keimanan kita. Kenapa? Karena posisi sabar itu seperti raksi minal jasad, seperti kepala dalam tubuh seseorang. Artinya punya komponen yang sangat penting. Jasad tidak ada kepala, maka jasad tersebut tidak akan berfungsi. Artinya iman kita tanpa dibentengi dengan kesabaran, maka tidak akan mampu menjaga keimanan tersebut. Karena sabar itu bukan hanya dalam soal ibadah. Sabar itu juga dibutuhkan saat kita sabar itu bukan hanya dibutuhkan saat kita mendapatkan musibah. Bahkan saat kita mendapat nikmat pun kita harus mampu bersabar. Kenapa? Contoh, ketika kita misalkan mendapatkan kenikmatan, punya uang banyak, itu kadang ada tuh godaan syaitan. Duit yang kita miliki itu, kalau kita tidak mampu bersabar, bisa kita beraku sombong, bisa kita gunakan duit yang kita miliki atau rezeki yang Allah berikan tersebut, bisa kita arahkan menggunakan hal-hal yang bisa menjadi sumber maksiat kepada Allah. Artinya sabar bukan hanya soal dapat musibah saja, bahkan dalam ibadah pun, dalam mendapat nikmat pun kita harus bersabar. Makanya kenapa sabar dikatakan ra'su minal jasad, inti daripada sebuah tubuh. Karena baik kita dalam keadaan dapat musibahkah atau mendapat nikmatkah, sabar menjadi kunci kita mendapatkan keselamatan. Dapat musibah, cobaan, kita diminta untuk bersabar. Dapat kenikmatan, kita juga diminta untuk bersabar. Begitupun juga dalam syukur. Syukur itu bukan juga cuma sekedar hanya dalam ketika mendapat nikmat. Dapat musibah pun walaupun sulit, kita diminta untuk bersyukur. Kenapa? Karena musibah yang kita dapat, ketika kita dapat musibah, jangan lihatnya ke atas, lihatnya ke bawah. Mungkin musibah yang kita dapat jauh lebih akhaf, lebih ringan daripada orang-orang lain yang dapat musibah. Artinya misalkan kita punya penyakit, naudzubillah min dzalik, satu penyakit lah misalkan. Lihat penyakit-penyakit orang lain yang jauh lebih banyak, yang lebih berat. Artinya tetap kita dibaksa untuk bersyukur, karena Allah masih memberikan satu cobaan yang lebih berat yang diberikan kepada orang lain. Artinya syukur dan sabar merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terlepaskan, baik dalam ketaatan maupun ketika kita dalam mendapatkan musibah. Nah, maka tidak heran kenapa dikatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Makanya dikatakan fa idza quti'a ra'su dhahabal jasadu kullu. Jasad kalau palanya sudah dipotong, dhahabal jasadu kullu, maka sudah tidak berfungsi lagi kepala. Artinya kalau tubuh, tangan dipotong, masih bisa hidup tidak? Bisa. Kalau kaki yang terpotong, masih bisa hidup? Bisa. Tapi kalau kepala yang sudah terputus, hatta tangannya bagus, kakinya bagus, badannya bagus, maka jasadnya sudah tidak berfungsi. Artinya antum punya ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, tapi gak punya kesabaran, maka rontok semuanya. Artinya tangannya bagus, sholatnya bagus, ibadah muamalahnya bagus, tapi sabarnya tidak dimiliki, maka dia akan rusak. Maksudnya apa? Ketika seseorang, misalkan dia mendapatkan musibah,
sholatnya bagus, puasanya bagus, tahu-tahu dia dapat musibahnya dia nggak mampu sabar dalam musibahnya, bisa-bisa dia hancur sholat ibadahnya. Contohnya apa? Ketika dia menganggap bahwa Allah sudah tidak adil lagi. Karena Allah tidak adil, maka ngapain saya sholat? Ngapain saya puasa? Saya sholat tapi udah rajin, tapi tetap aja miskin-miskin juga. Saya puasa, nggak pernah saya bolong. Ini tetangga puasa kagak, sholat kagak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Karena dia tidak sabar. Padahal kalau dia lebih bersabar, Allah akan angkat derajat. Ya mungkin di dunia dia masih dalam keadaan yang tidak berkecukupan, tapi Allah ingin memberikan tempat yang lebih mulia di akhirat. Tapi cuma karena dia tidak punya kesabaran, maka hancurlah. Maka hilangnya kepala, hilangnya sabar dapat menghilangkan segalanya. Begitu juga seorang dia punya banyak nikmat, dia banyak, tapi dia nggak bisa sabar nahan dirinya untuk tidak membelanjakan terhadap sesuatu yang berbau kemaksiatan dan lain sebagainya, maka itu dapat menghancurkan kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ada waktu 9 menit. Kita baca satu faqrah lagi. Fa idza sami'ta kalimatan tu'dibuka fi 'irdik fa'fu wasfah. Apabila kau mendengar satu kalimat yang membuatmu emosi, fi 'irdik, yang hanya kaitannya di harga diri, terhadap diri, fa'fu wasfah, maka maafkanlah dan lapangkanlah. Ini menarik, beliau kasih qayyid, memberikan catatan. Beliau nggak cuma mengatakan fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fa'fu wasfah, tapi beliau memberikan batasan fi irdik, yang kaitannya dengan harga diri. Nah ini contohnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika harga dirinya yang dihina sebagai seorang pribadi, Muhammad ibn Abdillah, Nabi nggak pernah marah. Contoh, Nabi tiap hari rumahnya dilepetin kotoran manusia oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Nabi marah? Enggak. Nabi dicaci maki sama seorang wanita tua dari bangsa Yahudi. Tiap hari dicaci maki. Padahal tiap hari Nabi suapin itu wanita. Tapi Nabi marah? Enggak, Nabi enggak marah. Artinya setiap kita mendengar satu kalimat, ini kalimat mengusik cuman harga diri, fa'fu wasfah, maafin, lapang dada. Hitung-hitung ya ngurangin dosa aneh dah. Tapi kalau ada kalimat yang membuat amarah kita dalam soal agama, maka nggak bisa fa'fu wasfah. Jadi jangan orang ngambil dari potong. Fa'idha sami'ta kalimatan tughdibuka fa'fu wasfah. Makanya sama Syekh Haris Al-Masibi dikasih qayyid fi'irdik. Kalau urusan sama harga diri itu boleh maafin, boleh untuk lapang dada. Tapi kalau untuk soal agama, nggak ada istilahnya maafin. Siapa Anda memaafkan? Ente Allah, ente Nabi Muhammad punya hak untuk memaafkan. Misalkan Al-Quran kita dihina, ayat suci kita dinista, gak apa-apa, maafin aja, jangan emosi. Emang Quran ente yang buat, ente yang maafin? Quran ya Allah. Makanya Nabi ketika Nabi dihina sebagai seorang Nabi dan Rasul, gak ada yang bisa menghentikan amarah Nabi. Gak ada. Kalau udah agama yang dihina, agama yang dinista, agama yang sudah membuat kita marah, maka tidak ada kata maaf. Karena ini soal agama. Agama itu harga diri yang wajib untuk kita bela. Soal harga diri kita diinjak-injak, harga diri kita dalam artian kita dihina, maka ranah kita maaf. Anda punya hak untuk memaafkan. Tapi kalau soal agama, tidak ada hak untuk kita, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sudah menyontohkan bagaimana perilaku kita, bagaimana tatkala agama kita yang dihina, agama kita yang direndahkan. Maka untuk soal agama wajib kita untuk marah, bahkan kita
tinggal 5 menit, kita cukupkan. Nah, kemarin ada janji Habib Haikal riwayat. Nah, ini kitab Imam Habib Syekh Abdullah Ibn Nur. Beliau punya kitab tentang biografi Imam Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Hurairi. Nah, beliau membahas satu pasal tentang Sayyidina Hasan ibn Ali. Nah, beliau mengatakan, meriwayatkan satu riwayat hadis. Nah, ini diriwayatkan, ada riwayat Imam Sunan Abi Dawud, ada di Sunan Tirmidzi kalau tidak salah. Nabi SAW mengatakan, al-khilafatu ba'di fi ummati 30 sanatan. Kepemimpinan setelah aku meninggal 30 tahun. Nah, dalilnya itu. Kemudian dijabarkan oleh Syekh Abdullah bin Nuh. Beliau menyebutkan fa khilafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sintani wa 3 ashhur wa 10 ayyam. Kekhilafahannya Sayyidina Abu Bakar itu selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi ingin membuktikan bahwa sabda Nabi SAW itu tepat, persis, betul, tidak bergeser sedikit. Wa khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 10 sinin wa 6 ashhur wa 5 ayyam. Kekhilafan Sayyidina Umar itu 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Wa khilafatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 sanatan illa 12 yawman. Kekhilafan Sayyidina Utsman 12 tahun kurang 10 hari. Wa khilafatu Ali karamallahu wajhah 4 sinin wa 8 ashhur. 4 tahun 8 bulan. Wa takunu muddatu khilafatul Hasan radhiyallahu anhu min 7 ashhur fatammat biha 30 sanah wa 3 ayyam. Dan adapun kekhilafan Sayyidina Hasan itu selama 7 bulan. Maka kalau dijumlah tadi 2 tahun 3 bulan 10 hari ditambah 10 tahun 6 bulan 5 hari ditambah 12 tahun atau 12 tahun kurang 10 hari dan 4 tahun 8 bulan. Kalau sampai di situ saja itu belum lengkap 30 tahun. Tapi setelah ditambah kekhilafan Sayyidina Hasan ketika beliau memimpin dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berdurasi selama 7 bulan, fatammat biha 30 sanatan wa 3 ayyam. Maka lengkaplah 30 tahun. Nah, jadi Nabi itu bukan peramal, tapi Nabi diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Fakanat khilafatuhu maksusan 'alaiha. Sehingga Sayyidina Hasan adalah masuk dalam kategori khulafaur rasyidun, khalifah yang mendapatkan pimpinan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kepemimpinannya menjadi contoh sebagai acuan umat Islam di dalam memimpin pemerintahannya. Karena kepemimpinan dari Sayyidina Abu Bakar punya karakteristik, kepemimpinan Sayyidina Umar juga punya karakteristik dan seterusnya. Dan itulah yang dikaji oleh seluruh ulama-ulama dalam mengambil intisari sistem perpolitikan Islam. Nah, baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan pas jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah niat. Apakah kita mendapatkan pahala apabila kita melakukan suatu pekerjaan namun perkara tersebut makruh namun diniatkan dengan perkara yang baik? Perbuatan makruh diniatkan untuk Perkara yang baik. contohnya sesuatu yang makruh untuk perbuatan baik. Pada dasarnya perkara yang makruh itu kan sesuatu yang
sifatnya dikerjakan. Artinya makruh itu kan suatu perbuatan jika dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa, jika ditinggalkan itu dia bisa mendapatkan pahala. Nah, ketika suatu perbuatan makruh, contoh lah, misalkan kita minum dalam kondisi berdiri. Contoh, minum dalam kondisi berdiri. Ketika kita minum berdiri, posisi niatnya untuk perbuatan baik. Contoh, misalkan ketika meminum berdiri untuk sebuah niat baik. Karena belum ada tasawur fi'il nih. Perbuatan makruh untuk amal baik. Ma tasawur. Jadi PR buat kita. Anda belum dapat tasawur nih. Kalau untuk jawaban niat baik, apakah dapat ganjaran atau enggak? Ketika itu perbuatan kan bukan perbuatan haram, artinya boleh dikerjain. Dari niat baiknya itu yang dia dapat pahala. Artinya kan perbuatan makruh bukannya nggak boleh dikerjain, boleh. Tapi perbuatan makruh itu dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Artinya itu bukan sesuatu yang haram. Nah, apakah dia dapat pahala? Dapat pahala dari niatnya. Nah, tapi untuk tasawur sebuah fi'ilnya itu yang Anda belum dapat gambaran. Nah, itu mungkin Anda pending dulu jawabannya. Jika Anda dapat, insya Allah Anda kasih tahu. Jadi Anda jawab sekarang, wallahu a'lam. Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Ada tasawur Anda belum dapat. Tasawur untuk tabdil nama. Zam-zam. Wallahualam, kalau setahu Anda Zam-zam menjadi sunnah, karena amal bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berdirinya itu bukan lagi makruh, tapi karena air Zam-zam ini dalam kondisi berdiri menjadi sunnah, karena Nabi mencontohkan berdiri. Nah, misalnya Ngasih orang buka puasa pakai jengkol. boleh makan jengkolnya itu makruh. Ngasih jengkol niat baik. Niat baik. Boleh. Ya, ngasih makan gitu. Tapi antara fi'il sama ngasihnya niatnya niat. Iya, karena yang makruhnya itu makan jengkol makruh, tapi nggak akan makan